Salam jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Amsal pasal 6 ayatnya yang ke-23 bagian B. Teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Teguran dan kritik. Jemaat Tuhan yang terkasih, manusia pada umumnya tidak menyukai yang namanya teguran atau kritikan. Yang disukai oleh manusia kebanyakan adalah pujian, karena pujian diidentikan dengan kasih dan juga kebaikan. Sedangkan teguran atau kritikan selalu diidentikan dengan lebih kepada kemarahan atau kebencian. Oleh sebab itu, banyak orang yang mengkritik dijauhi oleh orang yang dikritik. Sebenarnya teguran dan kritik itu apakah sama? Menurut Pendeta Ezra Soru, ada perbedaan antara teguran dan kritik. Teguran dan kritik tidak sama, tetapi keduanya saling berkaitan, memberikan masukan atau koreksi. Pendeta Ezra Soru mengatakan, teguran biasanya lebih bersifat langsung dan personal, ditujukan untuk memperbaiki tindakan atau perilaku seseorang yang dianggap kurang sesuai. Teguran sering diberikan dalam konteks hubungan yang lebih dekat, seperti atasan dan juga bawahan, orang tua dan juga anak, teman, dan sahabatnya sendiri. Teguran juga biasanya berfokus pada upaya untuk memperbaiki kesalahan dengan cara yang lebih baik. Jemaat Tuhan yang terkasih, sedangkan kritik di sisi lain bisa lebih luas dan bisa bersifat positif atau negatif. Kritik bisa mencakup evaluasi atas karya, ide, atau tindakan seseorang dengan penekanan pada apa yang bisa diperbaiki atau ditingkatkan. Intinya, teguran lebih bersifat untuk memperbaiki perilaku seseorang, sedangkan kritik bisa lebih luas, tergantung motivasinya. Karena ada kritik yang dimotivasi oleh kebencian dan rasa jengkel, sehingga kritik itu lebih luas tergantung motivasinya untuk apa. Firman Tuhan berkata, teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Oleh karena itu, marilah kita berlatih. Pertama, latihlah diri kita untuk jangan suka mengkritik orang lain tanpa ada saran atau solusi yang diberikan. Tegurlah sesama kita yang melakukan pelanggaran dengan hati yang penuh kasih, terus kita mendoakan mereka supaya ada perubahan dari sikapnya atau ada pertobatan. Yang kedua, latihlah diri kita supaya kita mau menyukai teguran atau menerima teguran. Jangan hanya kita mau menegur orang lain, tapi tidak mau menerima teguran. Jangan menyamakan teguran dengan kebencian, pujian dengan kasih. Mari kita membangun sebuah pemikiran yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa menerima teguran. Jika ada pelanggaran atau dosa yang dilakukan oleh saudara seiman kita, jangan kita abaikan atau jangan kita menceritakannya kepada orang lain, lalu menjadi gosip atau pada akhirnya kita memasang di status. Tapi kita harus menegur dengan kasih, dengan keinginan, dengan harapan agar orang tersebut dapat berubah dan menjadi lebih baik. Kita juga harus sadar bahwa kita orang berdosa yang juga tidak luput dari salah. Oleh karena itu, ketika kita ditegur karena kesalahan kita, kita mau dengan bijaksana menerima teguran itu dan bertobat. Jemaat Tuhan yang terkasih, di sini Roh Kudus menegur kita melalui firman-Nya. Tuhan ingin agar kita bertobat dan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan tolong kami agar kami punya hati yang bijaksana,
bisa menerima setiap teguran dari kesalahan yang kami perbuat, maupun kami bisa menegur orang yang berbuat salah dengan bijaksana dan penuh kasih. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan dimuliakan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.